Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pertanian saya, Tani Wong Cilik, menuju pertanian maju, berkembang, dan berkarakter. Maju terus pertanian Indonesia. Boom boom boom. Hari ini saya akan menunjukkan progres cabai. Untuk yang ini sudah berumur kurang lebih 1 minggu setelah tanam. Ini akan dilakukan pemupukan. Dan untuk yang atas ini, ada yang ini, untuk yang ini umur 2 hari setelah tanam. Untuk yang di atas sana ada yang umur 1 minggu dan ada umur yang 1 hari setelah tanam. Semuanya akan dilakukan pemupukan menggunakan pupuk Ponska atau pupuk Ponska subsidi 15-15. Untuk yang 1 minggu setelah tanam, bibit sudah mengeluarkan buah ya. Ini bisa kawan-kawan lihat sekalian buahnya. Buah sudah kelihatan. Jadi yang saya tampilkan untuk yang ini terkena penyakit virus, tidak semuanya bagus ya kawan-kawan. Jadi ini nanti yang sakit atau kena virus bisa langsung dicabut karena jarak tanamnya terlalu rapat juga kemarin. Jadi tidak akan digantikan atau disisip ulang. Tuh ini terkena virus Gemini ya. Tuh ini normal. Akan dilakukan pemupukan. Jadi yang kita tampilkan tidak yang bagus-bagus saja. Jadi untuk umur yang 1 minggu setelah tanam dan yang 1 hari setelah tanam akan dilakukan pemupukan dan penyemprotan. Penyemprotan menggunakan bahan aktif fungisida Mancozeb dan insektisida bahan aktif. Itu bahan insektisida bahan aktifnya lupa kawan-kawan. Akan kita lihat dulu di kendaraan. Ini motor ya. Motor merek Supra. Mesin kapasitas 125 cc dengan sistem satu pembakaran. Ini insektisida yang saya bilang tadi. Akan dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida berbahan aktif Lambada, Silotrin, dan Thiamethoxam. Dosis sesuai anjuran yang diproduksi ini. Kawan-kawan bisa lakukan semuanya masing-masing. Dan fungisidanya kita menggunakan Mancozeb itu aja, tambah pleket. ZPT kita belum menggunakan ya kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan sekalian ada menggunakan ZPT, bisa langsung dikasih ZPT. Karena ini saya sudah di kebun, tidak ada ZPT. Dan cabai pun ada yang terkena penyakit Phytophthora. Fungisida pun tidak ada yang. Jadi kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb tadi itu untuk melindungi luarnya saja, tidak untuk mengobatin. Dan ini yang sudah terkena penyakit Phytophthora ini sebenarnya fungisidanya untuk mengobatin, tapi tidak apa-apa karena kita sudah di kebun. Akan kita lakukan penyemprotan. Jadi fungisida Mancozeb dia melindungi bagian luar, hampir sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dia hanya melindungi, bukan untuk mengobati. Kalau sudah terkena begini, dia seharusnya untuk mengobatin. Jangan menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb ya kawan-kawan. Gunakan fungisida yang berbahan aktif. Kawan-kawan kalau membeli di toko pertanian, pilih fungisida
kuratif. Maaf, nanti saya ralat kembali. Kalau nggak salah saya kuratif untuk penyembuhan. Ya itu. Jadi ini akan kita lakukan penyemprotan dan pemupukan. Cara pemupukannya bagaimana? Sini akan saya jelaskan. Ini pupuk Ponska, berbentuk granul atau butir. Tiap batangnya akan kita kasih kurang lebih segini ya kawan-kawan, atau kurang lebih 1-2 gram, kurang lebih demikian. Nah, seperti ini saja, udah. Dan untuk yang di tengah lubang ini akan kita beri pupuk kurang lebih 15-25 gram. Nah, ini kawan-kawan, 15-20 gram. Udah, gini aja. Sistem pemupukannya butir ditabur. Untuk yang di tengah-tengah jarak tanam ini, sebelum dilakukan pemupukan, sebaiknya kita memberi lubang ke dalam menggunakan tunggal atau sebilah kayu. Baru kita beri pupuk ya kawan-kawan. Mengapa demikian? Mengapa tidak langsung diberi pupuk saja? Mengapa mesti dilubangi? Karena dikhawatirkan ketika terjadinya hujan, kemungkinan besar pupuk ini bila terkena air hujan akan terciprat kembali atau naik ke atas. Pupuknya, pupuk yang sudah cair akan terciprat naik ke atas sehingga jatuh ke mulsa dan tercuci oleh air dan terbuang, karena ini mulsa plastik ya, tidak langsung tembus airnya. Jadi lebih baik kita lubangi dulu baru kita beri pupuk. Menurut logika saya begitu. Jadi kawan-kawan ada yang tidak sependapat dengan saya, tidak apa-apa. Dan untuk yang di lubangnya, ini umur 2 hari setelah tanam, langsung kita beri pupuk Ponska kurang lebih 1-2 gram atau segini ya kawan-kawan. Ini tidak ada hitungan berat pasti karena tidak ada timbangan atau sebagai sejenisnya. Untuk metode atau proses cara penanaman, mungkin kawan-kawan ada yang penasaran gimana sih cara saya menanam. Jadi saya akan menunjukkan proses bagaimana cara menanam. Dan ini ada sebagian bibit yang sisa penanaman. Sebagian akan digunakan ketika untuk penyisipan. Tapi sepertinya tidak banyak yang mati dan tidak banyak yang terserang penyakit dan atau virus. Jadi penyisipan mungkin tidak terlalu banyak kali. Ini umur 2 hari setelah tanam, ada yang umur 1 hari. Paling atas sana yang galungan atau bedengan yang pendek-pendek umur 1 minggu. Termasuk yang di bawah ini umur 1 minggu. Buah sudah keluar. Nah, ini aja kawan-kawan. Di sini ada lubang. Saya akan mempraktekkan atau memberi contoh bagaimana cara penanaman yang saya lakukan ketika saya berkebun. Jadi cara menanamnya seperti ini. Ini bibit ya kawan-kawan, benih cabai. Menggunakan pisau dapur atau pisau masak, pisau cutter. Jadi ini disobek gini aja. Nah, langsung kita buka. Langsung kita melakukan proses penanaman. Ini contoh pengisian polybag yang saya padatkan di video sebelumnya ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa tonton kalau belum tahu. Ini hasilnya seperti ini. Cukup mudah saya kira. Ketika proses penanaman itu dilubangi dulu. Dilubangi menggunakan tunggal atau sebilah kayu.
langsung saja kita masukkan seperti ini ya kawan-kawan. Saya ulangi, langsung saja kita masukkan seperti ini. Langsung kita tutup samping-sampingnya, tidak perlu kita padatkan. Udah seperti ini aja saja, bisa langsung kawan-kawan pupuk sedikit saja seperti yang saya jelaskan tadi ya kawan-kawan. Ini cukup efektif, mudah, cukup cantik bibitnya. Kurang lebih demikian ya kawan-kawan. Untuk jarak tanam ini perkiraan saya setelah saya melihat situs curah hujan di bmkg.co.id, untuk curah hujan tahun ini cukup tinggi. Jadi saya menggunakan jarak tanam yang cukup lebar ya kawan-kawan. Ini tidak ada ukuran pastinya, tapi saya menggunakan jarak tanam yang cukup lebar. Mungkin nanti bila kawan-kawan ingin tahu, bisa saya menggunakan meteran. Ini kalau saya ukur menggunakan jari tangan, mungkin ada sekitar 4 kalau nggak 5 jari. Ya, ini batang cabai yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5 jari ya kawan-kawan. Dan untuk menghitung berapa kebutuhan cabai dengan sesuai jarak yang tanam yang kita inginkan, kita ada rumusnya kawan-kawan. Menggunakan rumus panjang mulsa dibagi jarak tanam yang kita inginkan. Bila dalam satu bedengan atau satu galung ini kita menggunakan 2 baris, dikali 2 baris, dan itu adalah jarak tanam jumlah bibit yang kita butuhkan. Kurang lebih demikian ya kawan-kawan. Bila kawan-kawan tidak jelas, nanti saya akan ulangi dan saya akan memberikan rumusnya. Kurang lebih demikian. Untuk kawan-kawan bisa, kalau bila video ini bermanfaat, bisa kawan-kawan bagikan ke kawan-kawan lain sekalian. Dan bila kawan-kawan ingin mensubscribe, bisa subscribe, atau ingin bertanya bisa langsung saja. Kurang lebih demikian untuk hari ini. Menuju pertanian maju, berkembang, dan berkarakter. Maju terus pertanian Indonesia. Bum bum bum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.